Terima kasih untuk rekan kami, rekan Nur yang berada di Studio 1, Jalan Ahmad Awahab 58 Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore para mitra Poliyama semuanya dan juga netizen yang sementara menyaksikan siaran kami. Untuk saat ini kita ada di program Dialog Interaktif dalam Bincang Sore. Untuk saat ini Universitas Terbuka Gorontalo mengambil bagian talk show di sore hari ini langsung dari lantai 1 kampus Universitas Terbuka Gorontalo. Dan saya Dea Patricia akan memandu talk show Dialog Interaktif dalam Bincang Sore di hari ini. Tentunya selama 60 menit ke depan. Dan untuk para mitra Poliyama dan juga netizen yang ingin berdialog, berinteraktif secara langsung bersama narasumber kami di sore hari ini, bisa bergabung di layanan telepon dan juga via WhatsApp di 0853 46809779. Sekali lagi untuk Bincang Sore di hari ini disiarkan secara langsung dari kampus UT Gorontalo, Jalan Ahmad Najamuddin nomor 27 Kota Tengah, Kota Gorontalo. Dan tentunya dialog di sore hari ini akan sangat menarik karena kita akan membahas satu tema, yakni terkait dengan daya saing alumni UT. Yang kita tahu bersama bahwa alumni ini memiliki banyak sekali manfaat yang tentunya sangat besar bagi keberlangsungan proses-proses dalam berbagai hal untuk jangka panjang. Dan tentunya hal ini juga karena mungkin sebagian alumni memiliki posisi yang sangat strategis, baik itu dalam bidang pemerintahan, dalam bidang lembaga juga organisasi, perusahaan swasta maupun di tengah-tengah masyarakat. Tentu juga peran alumni di sini menjadi satu harapan seluruh perguruan tinggi, khususnya untuk Universitas Terbuka Gorontalo dalam melahirkan dan mencetak lulusan terbaik yang mampu berdaya saing baik di tingkat nasional hingga ke tingkat internasional. Nah, untuk kemudian Universitas Terbuka Gorontalo ini mampu mewujudkan daya saing alumni UT. Untuk memperbincangkan hal ini di Bincang Sore kami akan mengangkat tema talk show yang sudah kami sampaikan tadi, yakni daya saing alumni UT. Sudah ada 3 narasumber yang begitu luar biasa di sore hari ini. Kita sapa dulu satu persatu narasumber yang insya Allah ini bisa menjawab banyak pertanyaan dari para mitra Poliyama dan juga netizen di sore hari ini. Yang pertama mungkin bisa dipakai mic-nya Bu. Ada Ibu Andi Suci Anita SPMP, merupakan Direktur UT Gorontalo. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya manggilnya Ibu atau Mbak Suci? Iya. Ibu ya? Iya, Ibu Suci. Iya, Ibu Suci. Yang berikut, terima kasih Bu. Yang berikut ini ada Bapak Dr. Andes Yun Iswanto MSI. Beliau sebagai dosen Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Selamat sore, Assalamualaikum Pak. Selamat sore Mbak. Kabar baik Pak? Alhamdulillah Sehat. Iya, luar biasa ya. Ini yang ketiga ke UPCC UT Gorontalo saya. Oh iya, luar biasa, terima kasih Pak. Yang berikut juga ini tentunya merupakan alumni UT, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Pak Andri Laya. Iya betul. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Andri. Selamat sore juga, waalaikumsalam. Kabar baik? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kalau nggak sehat pasti nggak di sini. Oke, Pak Andri ini adalah lulusan tahun 2019 ya, lulus dengan IPK tertinggi ya Pak ya? Iya. Iya, di IPK 3,56. Ini luar biasa. Oke, dan kita langsung mulai saja talk show atau bincang-bincang kita di kesempatan siar hari ini. Tentunya sekali lagi dengan tema talk show daya saing alumni UT. Yang pertama saya mungkin ke Ibu Dir dulu ya, Ibu Suci Anita, di mana mungkin Ibu bisa memberikan penyampaian awal dulu sekilas, lebih banyak juga nggak apa-apa Bu, terkait dengan Universitas Terbuka khususnya yang ada di Gorontalo Bu, silahkan. Oke, terima kasih banyak Mbak. Yang mungkin di luar sana sebagai pendengar atau
netizen ya. Iya, pendengar Netizen. sama netizen. Pendengar dan Kita netizen sapaannya Pollyanna. para mitra Poliyama. Oh, Poliyama. Iya. Para mitra Poliyama. Alhamdulillah di sini saya mungkin untuk mengawali kegiatan ini, acara ini, saya memperkenalkan Universitas Terbuka dulu. Jadi Universitas Terbuka ini adalah perguruan tinggi negeri yang ke-45 di Indonesia. Jadi saat itu diresmikan oleh Bapak Presiden Pak Soeharto. Jadi tanggal 4 September 1984. Jadi kalau kita hitung sekarang alhamdulillah sudah akan 45 ya. Akan genap 38 tahun. Iya, luar biasa. 38 tahun. Jadi masih dewasa lah ya, sudah dewasa ya, sudah meninggalkan dewasa. remaja. Iya. Di fase yang kedua. Di fase yang kedua. Nah, alhamdulillah kami terus belajar mengembangkan karena ini adalah sistemnya jarak jauh. Jadi kami sudah lama menjalankan program jarak jauh ini. Nah, dan kita terus belajar sehingga akhirnya pada saat pandemi ini kita tidak didesak oleh pandemi ya. Sehingga kita langsung menerapkan sistem jarak jauh, tapi ini jauh sebelum dari adanya pandemi kita sudah menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh, sehingga untuk mereka yang akan menempuh pendidikan tidak terkendala karena ruang dan waktu ya. Kalau kita ketahui bersama bahwa kita saat pandemi itu memang terbatas ya, terbatas dari segi waktu, kemudian jarak, tempat ya. Nah, UT memang dari dulu tidak masalah dengan itu ya. Jadi akhirnya kita bisa berjalan terus sampai akhirnya di masa endemi ini ya. Iya, Nah, jadi memang sudah terbiasa ya sudah Bu, terbiasa. untuk UT sendiri. Jadi Iya. tidak ada yang namanya harus beradaptasi lagi ya. Iya, sudah terbiasa. Kita memang menerapkan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Nah, yang saya mau sampaikan di sini terbuka berarti tidak membatasi untuk mereka yang mau kuliah, tidak dibatasi dengan usia ya. Tahun ijazah, jadi mereka yang lulus tahun 84 misalnya ya Dan mau kuliah, bisa gitu. Jadi tidak batasin umurnya ya. Terus kita juga tidak membatasi ruang ya. Jadi kita memang bisa melaksanakannya secara online. Jadi ini terserah dari mahasiswanya apakah akan mengikuti online atau tatap muka. Jadi kita memang juga sudah menerapkan yang tatap muka. Untuk mereka yang tidak mempunyai layanan internet di daerah khususnya ya, mungkin di desa-desa yang belum ada layanan internet. Nah, inilah yang kami datengin. Untuk tatap muka begitu. Nah, tapi memang kalau misalnya untuk yang tatap muka kita ada ketentuannya ya, ada syarat-syarat dan ketentuannya bahwa mereka harus buka kelas minimal 25 orang. Iya, percuma juga Bu datang ke ujung atau sana mahasiswanya hanya 5 orang kan. Begitu. Jadi, Jadi mereka juga ada syarat ketentuannya. Ketika kita mau datang ke sana berarti harus ada 25 orang dalam satu kelas. Dalam satu kelas. Nah, tapi kalau misalnya ternyata nggak bisa juga, nah mahasiswa tetap bisa menjalankan studinya dengan mendatangi kecamatan mungkin ya yang ada jaringan internetnya. Jadi seperti itu untuk melakukan proses pembelajaran. Jadi tidak hanya dibiarkan UT membuka pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online, tapi tetap di-push dari kampusnya juga Bu ya, diberikan bantuan juga. Tetap. Jadi banyak layanan yang kita sediakan untuk mahasiswa. Jadi memang kalau di UT itu mereka harus belajar secara mandiri ya Mbak ya. Jadi mandiri di sini adalah inisiatifnya mereka. Jadi kalau memang kita tidak sampai di sana karena jaringan internet, nah ini berarti ada inisiatif dari mahasiswa untuk mendatangi tempat-tempat yang punya jaringan internet. Jadi seperti itu. Nah kemudian kita alhamdulillah juga mahasiswa dirangkul dalam dalam grup WhatsApp. Jadi sehingga mahasiswa ini tidak kehilangan informasi atau putus informasi antara kami dengan mahasiswa gitu Mbak. Nah kemudian kita punya slogan ya, negeri
negeri berkualitas, fleksibel dan terjangkau. Luar nah, biasa, negeri ini tentunya sudah tahu ya, negeri 45 itu tahun. 1945 19 berapa kemarin di 84 ya. 38 tahun kita, dan ini statusnya negeri. Jadi kalau misalnya masih banyak yang ragu, UT itu swasta atau negeri? Nah, ini jawabannya. Iya. Negeri. Nah, negeri kita di sini sama statusnya, berarti dengan perguruan tinggi favorit lah ya yang ada di Provinsi Gorontalo ya. Iya. Kemudian yang dari sisi berkualitas kita sudah tersertifikasi ISO, jadi untuk layanan mutu sudah diakui ya, penjaminan mutunya. Kemudian kami juga sudah terakreditasi, untuk akreditasi perguruan tinggi adalah B. Kemudian beberapa program studi 11 atau 10 program studi sudah akreditasi A. Kemudian kita juga ada 6 rekor muri Mbak, jadi ini sudah bisa meyakinkan lah masyarakat umum ya. 6 muri itu ada yang daya jangkau mahasiswa baru terbanyak ya. Kemudian lulusan CPNS formasi 2019, nah termasuk Andri Laya ya. Iya 2022 ya maksudnya. Dan di 2019 itu terbanyak formasi lulusan UT yang terekrut sebagai CPNS. Jadi ini sangat luar biasa menurut kami ya, karena mengalahkan beberapa kampus-kampus terbesar terkenal yang ada di Indonesia. Oke, kita tahan dulu yang lain, jangan kasih tahu dulu semuanya Bu, kita tahan dulu ya, kita gantung dulu pendengarnya, karena memang UTID seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Suci tadi, universitas terbuka untuk semua usia ya, tidak membatasi usia, ijazah juga tidak dibatasi dan lain sebagainya. Yang penting tadi satu Bu ya, ada kemauan untuk kuliah. Nanti dibantu oleh Sivitas Universitas Terbuka Gorontalo. Oke, selanjutnya saya ke Pak Yun lagi, Yun Iswanto. Selamat sore Pak. Selamat sore. Oke, tadi sudah banyak sekali dijelaskan istilahnya kalau kita di Gorontalo masih pukul-pukul dulu Pak, tadi materinya dari Ibu Suci. Ini Pak, mungkin kira-kira apa yang menjadi tujuan didirikannya UT? Oke, terima kasih. Selamat sore para netizen, para mitra Poliama, netizen, mitra Poliaman, iya, semua. Baik, akan kami jelaskan gitu ya, tujuan UT gitu. Ini di latar belakangi UT itu kan waktu tahun-tahun 80-an itu pertama banyak lulusan STLTA itu tidak tertampung di perguruan tinggi. Pada waktu itu kan kita itu hanya dari seluruh perguruan tinggi itu hanya menampung sekitar 200.000 mahasiswa. Dibatasi ya Pak? Bukan, daya tampung itu kan karena kalau tatap muka itu dibatasi ruang kan. Daya tampung yang tatap muka itu hanya sekitar 200.000 dari lulusan sekitar 400.000 lulusan SLTA pada waktu tahun itu gitu. Sehingga itulah pemikiran pertama UT perlu itu menampung lulusan SLTA yang tidak tertampung di perguruan tinggi tatap muka yang sifatnya pakai tatap muka kelas ya, karena tatap muka itu butuh ruang dan kelas gitu. Sehingga ini menjadi hambatan bagi mereka. Kedua itu pada waktu itu kualitas guru terutama guru-guru sekolah dasar menengah itu rendah, terutama di yang dasar itu rendah. Karena banyak lulusan SMP atau yang sederajat pada waktu itu dikursuskan guru gitu, jadi ngajar gitu kan. Nah, pada waktu itu UT memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas guru agar kualitas pendidikan Indonesia itu ya baik itu. Masa cuma lulusan SMP, SMA itu sudah bisa ngajar gitu kan pada waktu itu. Jadi maka dibukalah UT untuk menampung para lulusan SMA atau SMP yang masih yang ngajar, sehingga berkualifikasi pada awalnya itu diploma. Kita diploma. Terus pada tahun berikutnya karena ada undang-undang guru dan dosen yang mensyaratkan guru itu harus S1, ya sekarang sudah ditingkatkan, jadi programnya itu menjadi program S1 untuk guru-guru gitu. Itulah sehingga maka
pada waktu awalnya itu kita bisa menampung seluruh lulusan dari SMA itu sebenarnya, kalaupun tidak bisa tertampung di perguruan tinggi negeri. Tapi dalam tanda kutip ya, tampungannya bukan karena tidak lulus di universitas kemudian masuk ke UT ya, bukan begitu ya Pak ya? Daya tampung itu daya tampung kelas, kecukupan kelas itu. Iya. Jadi paling kan kalau satu kelas, satu sekolah perguruan tinggi itu kan 1.000. Iya. 1.000, kalau misalnya kita punya pada waktu itu kan kita ke 45, kalau 44 1.000, kalau sekitar 44.000 kan. Iya. Yang swasta sendiri sekitar pada waktu itu sekitar 2.000-an perguruan tinggi. Se-Indonesia? Iya, se-Indonesia pada waktu itu, sehingga sebenarnya itu hanya nampungnya itu sekitar 250.000 lah pada waktu itu, sehingga yang sekitar 200.000 pada waktu itu kan sekitar 400.000-an gitu lulusan SLTA itu nggak tertampung. Nah, UT ini yang menampung. Terus berikutnya kan yang ketiga itu kan ya sama ya, namanya perguruan tinggi itu harus mengembangkan ilmu, itu harus mendidik akademik maupun profesional. Profesi apalah, akuntan atau profesi pada waktu itu masih melayani pendidikan terapan seperti statistik, terus namanya yang bertugas penyuluh pertanian dan sebagainya, itu kan profesi-profesi itu yang dikembangkan pada awal UT berdiri. Nah, sekarang sudah program studinya aja ada sekitar 40-an ya, 40 program studi yang diasuh di UT ini, dan mulai dari S1 sampai S3 gitu. Dan apalagi sekarang sudah sampai S3, itu berarti pengembangan ilmu itu menjadi titik fokus pengembangan di UT. Kalau dulu awalnya masih kita terapan. Nah, sekarang ini sudah masuk kepada pengembangan ilmu karena sudah mendidik doktor. Kalau doktor itu kan sifatnya harus pengembangan ilmu. Itulah sebenarnya nanti UT tidak hanya menjadi pengguna ilmu, tapi juga harus mengembangkan ilmu dan profesi gitu. Iya. Itulah. Sebelumnya Pak Yun sudah berapa lama bergabung di UT? Saya itu udah cukup lama. Saya masuk tahun 87, jadi sudah sekitar 30-an. Berapa itu, 35 tahunan ya? Iya. Sekarang 35 tahun. Lama ya mengabdi di UT, luar biasa. Jadi jatuh bangunnya sebuah universitas terbuka itu pasti Bapak Yun sudah mateng di situ Pak, di dalamnya. Iya, saya ngikuti dari awal, dari UT berkembang gitu. Kan 84 UT maju, banyak pendaftar. 87 itu turun karena pelayanannya masih manual ya, banyak manual kan. Nah, terus mulai 90 kita sudah mengadopsi teknologi sehingga pelayanannya itu lebih ke mekanisme ya, menggunakan teknologi elektronik maupun mesin gitu, sehingga bisa menjangkau lebih luas lah gitu. Sehingga keterlambatan yang dulu itu misalnya modul terlambat dan sebagainya, lama-lama kita atasi. Ya, alhamdulillah sampai dengan saat ini ya. Insya Allah masih umur panjang terus bersama UT Pak Yun. Insya Allah. Amin. Oke, saya kembali ke Ibu Dir lagi Bu. Ini masih berbicara dengan alumni lulusan universitas terbuka, itu apa diakui Bu? Oh iya. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa kita kan statusnya negeri. Jadi ya pastilah diakui oleh pemerintah ya. Nah, tadi sudah juga kita sampaikan bahwa di tahun 2019 itu lulusan CPNS ini terbanyak loh dari lulusan UT. Jadi mereka masuk formasi 2019 CPNS, dari lulusan UT adalah yang terbanyak. Pertama, jadi ada 9.343 lulusan saat itu kurang lebih ya. Nah, yang masuk formasi CPNS. Jadi ini adalah salah satu bukti bahwa kita itu diakui. Jadi ijazah tidak abal-abal ya. Iya. Ya, namanya statusnya negeri ya, mungkin udah pada tahu lah ya seperti apa. Iya, jadi tidak perlu diragukan. Kalau mungkin ada yang swasta atau mungkin ada negeri yang masih main-main dengan nilai, kalau di UT enggak bisa, memang nilai murni dari mahasiswa. Iya, jadi apa yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa hasil akhirnya keluar memang sudah itu
nilainya, tidak bisa dirubah lagi. Tidak bisa, nggak bisa. Dan itu sudah ukuran, maksudnya ini adalah dari mahasiswa sendiri. Dan kita penilaiannya itu basisnya komputer, Mbak. Jadi basisnya komputer sehingga itu sudah bisa dipastikan bahwa sesuai dengan pedoman, gitu. Oke, tadi juga sudah disampaikan ya bahwa lulusan UT ini sudah sangat diakui. Terkait dengan ijazah juga tadi sudah disentil ya, ijazah UT ternyata bisa untuk daftar CPNS juga ya, boleh ya Bu ya, untuk melamar pekerjaan di perusahaan swasta? Boleh sekali, di instansi aja bisa ya, apalagi swasta. Itu kan tergantung dari bidang ilmu yang kita punya ya. Kalau misalnya keluaran dari program studi manajemen ya, carilah sendiri seperti di mana perusahaan-perusahaan yang bisa merekrut dari bidang ilmu manajemen gitu ya. Dan kita ada beberapa program studi yang bisa ke perusahaan swasta gitu ya, perusahaan-perusahaan. Jadi kayak administrasi bisnis, administrasi negara, manajemen, ilmu komunikasi itu ada semua di ini. Dan tapi itu akreditasinya A. Sejauh ini surveinya gimana Bu untuk UT Gorontalo? Kalau UT Gorontalo ya kita sudah banyak di sini alumninya. Untuk yang Ketua KONI sekarang ya Pak Mangindaan, itu alumni UT, kemudian Bapak Kepala Dinas Pendidikan Gorut, alumni UT juga, Pak Irwan Hamzah ya, Pak Irwan, Kepala Dinas Pendidikan Gorontalo Utara, kemudian Ibu Wakil Bupati Pohuwato juga alumni UT, ya. Jadi sudah banyaklah mereka tokoh-tokoh besar ya yang sudah punya nama di Provinsi Gorontalo. Alumni UT. Luar biasa. Untuk UT kita kasih jempolnya 10 tangan 10 kali. Oh 2 jempol, jempolnya 2 ya. Ini jari namanya kalau 10. Oke, kita kembali ke Pak Yun Iswanto lagi nih Pak. Tadi kan berbicara terkait dengan alumni yang terterima menjadi CPNS. Apakah lulusan UT ini bisa bersaing dengan lulusan PTN untuk tes CPNS? Sangat bisa. Sangat bisa ya. Optimis. Ya, optimis lah. Oh iyalah, orang UT harus optimis dong. Data yang disebutkan Ibu Direktur tadi kan tahun 2019 itu kan dari dari semua pelamar gitu, UT itu ada 9, yang untuk yang PNS ya, itu ada 9.436 orang gitu. Itu mengalahkan Gajah Mada, UI maupun UNER gitu. Bahkan 10 besar itu UNER sama UI kan nggak masuk gitu. Yang masuk UT malahan, dan sampai sekarang ini masih terbesar ya. Masih terbesar UT itu di rekrut untuk PNS itu masih terbesar. Di swasta pun itu banyak pegawai-pegawai yang dari UT gitu. Yang saya ketahui itu misalnya dari mahasiswa yang datang ke saya gitu, dia misalnya udah berkali-kali ngambil sarjana di UT, dari mulai sarjana sosial, ekonomi berkali-kali sampai S2-nya gitu. Berarti memang mereka percaya bahwa UT itu mampu bersaing. Saya salah satu cerita ini yang menarik ini. Di ada salah satu lulusan UT itu kuliah di IPB. Iya. Nah, salah satu pembimbingnya itu benci sama UT awalnya itu. Iya. Terus dia lihat anak kok pinter gitu kan. Terus ditanya, kamu lulusan mana sih? Lulusan UT. Terus dia nggak bisa ngomong lagi. Kendati benci, padahal awalnya benci. Itu pinter banget itu sekarang udah dokter di IPB juga gitu. Luar biasa. Jadi dari UT. Yang profesor juga ada dari UI, lulusan UI dokter, sekarang profesor di UT ini. Itu juga dari guru SD sampai profesor di UT. Jadi dia sudah mengalahkan banyak lulusan yang dari perguruan tinggi lain yang bekerja di UT. Karena mereka yang dari lulusan Gajah Mada, lulusan UI aja untuk mencari profesor susah. Itu yang dari UT sudah profesor.
Persaingan UT bukan hanya di lokal saja Bu ya, bukan Iya. hanya di daerah tapi nasional sampai internasional. Iya. Luar biasa. Jadi menurut saya sih nggak kalah. Jadi nggak kalah untuk bersaing di manapun di pekerjaan, asal dia itu benar-benar belajar ya. Artinya sama-sama kualitas belajarnya ya, antara yang di tatap muka maupun yang di UT gitu. Itu kalau sama itu kualitas akan sama untuk bersaing. Iya, jadi kita tidak bisa membedakan lagi ketika kuliah di UT jarak jauh justru mengalahkan atau kuliah online justru mengalahkan kampus-kampus lain yang tatap muka, Pak. Saya itu pernah mengundang pengguna. Pengguna itu ada dari Pemda, dari bank, terus ada dari perusahaan-perusahaan swasta gitu. Pada waktu itu saya bekerja sama dengan UI gitu ya, UI untuk mengumpulkan pengguna itu. Saya tanya gitu, sebenarnya apa yang diharapkan dari lulusan? Nah, mereka itu sepakat soft skill yang dibutuhkan soft skill. Iya. Nah, soft skill itu di UT ini jelas. Orang dia itu harus berjuang sendiri untuk merencanakan sekolahnya sendiri, mengatur waktunya sendiri. Iya. Jadi kepercayaan dirinya tinggi sekali untuk mengatur itu. Itu soft skill itu, yang seperti itu, yang tidak dipunyai oleh yang tatap muka. Karena tatap muka itu semua sudah dirancang. Iya, kan? udah ada materinya. Dosennya siapa, iya. kapan menunya, semua Masuknya tergantung kapan, pada dosen. Salah ini enggak tergantung pada diri sendiri. Diri sendiri ya, mahasiswanya sendiri. Iya, untuk mengatur dia belajarnya, semampu berapa belajarnya. Maka modul UT itu dirancang itu per modul. Itu dengan filosofinya itu tahapan. Jadi kalau kan itu satu kegiatan belajar itu kalau tatap muka satu SKS itu kan 50 menit tatap muka. Iya. 60 menit untuk belajar terstruktur dan 60 menit untuk belajar sendiri gitu kan. Jadi kalau mahasiswa merasa kuatnya hanya misalnya satu kegiatan belajar, ya sudah satu kegiatan belajar dia rancang setiap harinya gitu, setiap jamnya gitu. Jadi dia mengatur sendiri seperti itu. Jadi memang pure hasil akhir daripada nilai yang diterima oleh mahasiswa itu memang dari dirinya sendiri. Dia mau nilai tertinggi dari dia sendiri, bisa memanage diri sendiri. Iya. Jadi kemampuan untuk mengatur diri sendiri, terus kepercayaan diri ini penting sekali itu untuk kalau bekerja tanpa punya kepercayaan diri. Pasti susah. Berarti UT juga ini membentuk kemandirian ya Pak ya. Betul. Oke. Untuk penelpon kita tahan dulu karena kita ke satu narasumber dulu ya, yang tentunya ini juga terkait dengan tema talk show kita pada hari ini, di mana untuk alumni yang daya saing alumni UT. Ini hadir Pak Andri Lahai, alumni UT. Selamat sore Pak. Andri Laya. Andri Laya, mohon maaf. Selamat sore juga Mbak. Asli Gorontalo Pak. Iya, asli Gorontalo. Iya, asli Gorontalo. Ini Pak Andri ini merupakan alumni UT program studi ilmu pemerintahan. Betul. Lulusnya di tahun pandemi ya? 2019. Sebelum. Oh, sebelum pandemi datang. Kemarin kami masih sempat di wisuda di salah satu gedung di Kota Gorontalo. Oh, luar biasa. Jadi setelah wisuda baru pandemi datang. Beruntung Pak Andri. Iya, alhamdulillah. Oke, dan tentunya Pak Andri ini lulus dengan IPK 3,56, ini sangat luar biasa. Sebelum mungkin saya ke pertanyaan yang ke CPNS-nya ya, karena memang sekarang Bapak sebagai ASN sekarang ya. Lulus di tahun berapa Pak? Bagaimana? Lulusnya? Lulus kalau CPN 2022 kemarin. Oh, jadi baru berarti ya. Iya, Oke, alhamdulillah. Ini saya mungkin sedikit bertanya ke Pak Andri dulu, mengapa mungkin bisa diceritakan mengapa harus menjatuhkan pilihannya ke UT? Kan banyak ya universitas lain di Gorontalo kita tahu yang tatap muka dan lain sebagainya, sudah tadi dijelaskan sama Ibu Suci. Mengapa memilih UT? Baik, terima kasih. Yang pertama saya ingin menyapa dulu dari sahabat Mitra Poliama. Selamat sore buat teman-teman semua, semoga sehat. Dan juga buat teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi alasan memilih UT itu yang pertama, UT itu diperkenalkan oleh teman. Jadi dari teman diusulkan diambilkan formulir ke saya. Jadi
pada saat saya lulus SMA bingung mau melanjutkan pendidikan kemana. Kebetulan, Jadi pas lulus SMA langsung kuliah? Iya. Jadi saat itu saya bingung mau melanjutkan pendidikan kemana karena memang saya saat itu hampir tidak punya pilihan. Saat itu saya hampir tidak punya pilihan karena ada keterbatasan mungkin dari keluarga dari segi ekonomi. Finansial ya? Iya, finansial juga memang saat itu tidak memungkinkan. Kemudian datang teman saya menawarkan formulir universitas terbuka dari universitas terbuka. Awalnya saya tidak mengenal bagaimana tentang universitas terbuka ini. Iya. Karena memang masih awam terhadap UT dan juga baru dengar. Iya. Jadi Kak Dea, saat itu saya menentukan pilihan, ya sudah kita ambil universitas terbuka. Yang awalnya saya tidak tahu tentang universitas terbuka. Lama kelamaan bolehlah kita sombong jadi alumni universitas terbuka. Karena semakin kita mengenal UT, ternyata UT itu kualitasnya tidak main-main dia. Iya. Jadi terakreditasi secara nasional maupun internasional itu Kak Dea. Tapi memang sewaktu disarankan sama teman yang mungkin alumni dari UT juga ya? Iya. Mungkin sempat share atau browsing kemana cari tentang UT Gorontalo gimana begitu ya? Iya betul sekali. Pasti yang pertama kita lakukan saat ingin mengetahui identitas dari sebuah kampus pasti kita gunakan Google ya. Iya. Untuk mesin pencarian. Ya. Iya betul, yang paling cepat. Ini kuliahnya kan pas lulus SMA langsung kuliah. Otomatis adaptasi dari sekolah kan UT kan melakukan pembelajaran online dan seterusnya. Apakah tidak ada rasa canggung atau gimana? Di sini di UT saya adalah seorang siswa dan akan menjadi mahasiswa, tapi saya harus dibentuk benar-benar belajar sendiri dan lain sebagainya. Bagaimana, Andri? Jadi inilah peran penting universitas terbuka. Jadi UT itu tidak hanya membagikan ilmu tapi juga mampu mendisiplinkan mahasiswanya dengan baik. Kami yang awalnya di SMA ya seperti kita ketahui bersama kalau putih abu-abu adalah masa-masa yang paling menyenangkan karena kita tidak disiplin mau buat tugas dengan tidak itu terserah dari kita. Tapi ketika kita masuk ke perguruan tinggi UT memang kita dibentuk disiplinnya, kita didisiplinkan dengan baik sehingga pada saat kita menjadi alumni kita tidak istilahnya tidak menjadi alumni yang dengan soft skill di bawah atau seperti apa, tetapi memang betul-betul disiplinnya itu tinggi. Dan saya tahu bahwa universitas terbuka di Gorontalo pun menerapkan hal yang sama-sama seperti yang diterapkan di universitas terbuka pusat di Jakarta. Iya, karena biasa kan kalau anak SMA itu Pak ya Bu, biasa kan gurunya yang kejar-kejar siswa. Betul. Tapi justru kalau di kampus itu kan kita yang benar-benar kejar dosen. Iya, bagaimana itu pengalamannya Andri? Nah ini di bagian sini Kak Dea, jadi kami semua tetap terstruktur, ada aturan schedule-nya yang harus kami patuhi. Nah ini yang membantu kami selama 4 tahun. Istilahnya kalau kita mau ambil contoh itu mungkin kita seperti di sekolah kedinasan ya, memang disiplinnya tinggi, jam sekian sudah masuk kelas, jam sekian di jam yang sudah ditentukan itu kita sudah belajar semua. Tapi pernah telat? Kalau saya mengantisipasinya datang lebih dulu, datang lebih awal pada saat pertemuan Kak Dea untuk mengantisipasi, karena saya juga memanfaatkan momen-momen, sebab saya berpikir untuk masa perkuliahan ini hanya 4 tahun, waktunya hanya singkat. Kalau kita tidak mampu memanfaatkannya dengan baik, maka ada rasa penyesalan pada saat kita selesai kuliah. Kenapa kita tidak memanfaatkan proses kuliah ini dengan baik? Cukup menginspirasi, luar biasa. Oke, dan ini kan sudah jadi ikut CPNS ya. Pengalamannya mungkin bisa diceritakan. Aku UT, aku alumni UT, gimana tuh? Oh iya, oke Kak Dea. Jadi sahabat Mitra Poliyama, jadi waktu awal saya masuk mendaftar CPN itu memang tidak punya keinginan buat bergabung ya, tetapi semua support masuk ke saya. Support dari keluarga, kemudian juga dari teman, dari para guru juga masuk ke saya. Jadi saya berpikir mungkin saya memang harus menjadi abdi negara. Kemudian tapi memang cita-citanya ingin jadi abdi negara? Saya awalnya cita-cita jadi pengusaha, jadi pebisnis. Makanya saya saat ini di samping menjadi abdi negara juga menjalankan bisnis kecil-kecilan yang saya bangun di
wilayah Gorod Kak. Istilahnya coba-coba, Betul. adu mujur aja. Betul. Kalau mujur alhamdulillah. Iya, jadi saya berbekal ilmu yang saya pelajari selama 4 tahun di Universitas Terbuka, saya maju. Saya sudah katakan tadi bahwa menjadi alumni UT itu boleh ada kesombongan sedikit, Iya. tapi sedikit, jangan banyak-banyak ya. Sombong ya. Iya, boleh berbangga sedikit, tapi jangan sampai sombong sekali. Jadi pada saat saya mendaftar, ini kalau di formasinya saya Kak Dea, ini ada sekitar 70 pendaftar dengan satu formasi yang dibuka. Iya. Jadi saat itu cuman satu formasi saja, satu orang saja yang dibutuhkan di. Pasti di dalam hati nggak mungkin banyak pesaing. Iya betul. Pesimis pasti ada ya. Kalau saya orangnya Optimis. ya, optimis, Oh, iya. optimis. Saya UT dong. Oh, iya. Saya UT harus bisa. Iya, Kenapa harus tingkat bisa. nasional banyak Iya. orang-orang hebat? Kenapa Iya, saya betul. tidak gitu kan? Jadi UT itu memang tidak diragukan lagi mampu bersaing secara nasional maupun secara internasional. Begitu Kak Dea. Jadi waktu kemarin saya lanjut ya Kak Dea. Iya, lanjut. Waktu kemarin saya mendaftar itu 70, kemudian yang Satu pemberkasan itu kurang lebih yang lolos pemberkasan 57 orang. Nah, dari 57 orang ini diseleksi melalui SKD itu tersisa 3 orang. Jadi yang sisanya digugurkan dari 57 Sisa tiga. orang. Termaksud Andri Betul. di dalamnya. Betul, Ha-ha. termasuk saya. Saya pada saat itu posisi peringkat kedua. Iya. Dan Persaingan ketat ya. iya di ranking Kak, di ranking untuk hasil daripada SKD itu. Kemudian saya posisi kedua. Saat itu saya berpikir, wah saya UT ini ada ujian seperti ini adalah hal yang biasa di kampus UT. Iya. Dari situ mulai terbentuk lagi percaya diri bahwa saya mampu untuk mengalahkan lagi. 2 peserta lainnya. Iya. Begitu Kak Dea, terima kasih. Iya, luar biasa ya. Jadi benar-benar UT ini membentuk mahasiswa dan mencetak lulusan-lulusan terbaik yang mampu berdaya saing di luar sana. Oke, saya kembali ke Ibu Dir. Tapi untuk yang mau bergabung silahkan di layanan telepon 0852 4680 9779. Bisa telepon, bisa WA juga. Mungkin sudah ada operator yang mau bergabung. Kami persilakan sebelum kita lanjut lagi ke pertanyaan. Oke, sambil menantikan yang mau bergabung di line telepon, ini tadi Bu Dir mendengarkan tadi penjelasan. Ya, kita ke line telepon dulu. Halo? Halo? Halo, line telepon? Halo? Silakan bisa langsung masuk bergabung, sebutkan nama dan alamat. Halo? Oke, kita tahan dulu untuk penelpon. Sudah ada ya? Ada ya? Oke, silakan diangkat teleponnya. Oke, kita ke pertanyaan dulu ya. Kita ke pertanyaan ke Ibu Dir lagi nih. Ibu mendengar penjelasan dan penyampaian tadi bahwa berarti UT ini sudah tidak diragukan lagi ya Bu ya. Alumni lulusannya apalagi yang kita ketahui tadi disebutkan orang-orang hebat lulusan UT, bukan hanya di daerah, bahkan juga Pak di nasional ya. Orang-orang hebat di nasional bisa bersaing di luar sana, ini juga adalah alumni UT sendiri. Nah, kemudian terkait hoax dan fakta yang ada tentang alumni UT Bu, bagaimana? Hoax dan fakta. Jadi mungkin di luar sana tuh banyak yang ngomong kalau misalnya UT itu swasta. Nah, ini ya, yang perlu kita benarkan bahwa UT itu negeri ya kan. Terus apa-apa lagi nih ya? Mungkin bisa diberikan lagi penguatan bahwa UT ini mencetak lulusan-lulusan terbaik. Lulusan terbaiknya tadi disebutkan, mungkin ada data di UT sendiri untuk yang orang-orang hebat nasional Bu, yang lulusan UT. Banyak gitu ya, banyak ya, artis-artis juga banyak nih di alumni UT. Bahkan masih ada juga yang sedang belajar. Ya Pak ya, Pak Yun ya. Jadi kalau bisa saya sampaikan, Ibu Muriati Sudibjo
Nah, yang Mustika Ratu ya, nah itu alumni UT, kemudian Pak Wiranto, siapa yang nggak kenal Pak Wiranto ya, Pak Muldoko, ya Pak Muldoko sekarang yang di Sekretariat Kepresidenan. Terus kalau artis Bayu Oktara ya, siapa lagi, Tamara Giraldin, jadi banyak ya alumni UT kita. Kalau yang kuliah sekarang, apakah termasuk yang ini ya Pak ya, yang siapa kemarin BAMS ya, BAMS, iya. Nah itu sih sama, siapa sih yang pemain sinetron yang, aduh banyak sih saya. Banyak ya, pastinya banyak ya. Nah kalau yang mau cuman saya mau nanggapin yang tadi dari Mas Andrila ya. Iya. Saya cuma mau menekankan bahwa kita tuh nggak perlu ragu jadi mahasiswa UT ya. Nanti keluarnya mau jadi apa itu nggak bisa diragukan, karena boleh ditanyakan saat kita duduk belajar tutorial itu kita nggak boleh kosong, Mbak. Iya. Jadi kalau kayak kita duduk di SMA itu ya, duduk di SMA. Mungkin juga di perguruan tinggi, saya dulu jebolan perguruan tinggi negeri juga, bukan UT ya, tatap muka. Jadi kita tuh langsung duduk memangnya duduk di kelas, kemudian disampaikan bahwa buka halaman sekian ya, itu SMA ya, buka halaman sekian, buka halaman sekian. Nah itu guru kita atau dosen kita yang di depan itu pokoknya dari A sampai Z itu harus disampaikan ya kan. Nah karena kita tahu bahwa ini tatap muka ya, bahwa ini tatap muka dan kita nanti bimbingnya di dalam kelas. Nah kalau di UT itu sebelum dia masuk ke dalam kelas, itu dia nggak boleh masuk tanpa baca bukunya dulu. Jadi minimal sudah baca 2 lembar, ya 2 lembar, 3 lembar modulnya itu, supaya ada yang bisa didiskusikan, masuk ke dalam kelas itu bisa didiskusikan apa yang belum dipahami oleh mahasiswa. Nah jadi sudah kita bentuk mahasiswa kita saat dia tutorial. Kemudian tadi sudah disampaikan juga saat ujian, ya saya bisa berbangga hati dong. Iya. Ya. Yang lainnya mungkin belum kenal seperti apa sih dia untuk ujian basisnya komputer ya. Iya. Di UT itu hal biasa ya. Di UT itu hal biasa. Saya boleh berbangga ya. Itu yang disampaikan. Ya saya ranking kedua awalnya ya, ranking kedua. Tapi ternyata saya bisa mengalahkan mereka. Nah, ini bukti nyata loh ya Mbak ya. Maksudnya mereka memang terbentuk dari kemandirian. Nah kalau yang saya lihat kemarin tuh memang saya beberapa kali udah ketemu waktu sosprom di Gorontalo Utara. Alhamdulillah dia samperin saya, Bu saya alumni UT dan saya masih baru di Gorontalo. Dia samperin saya, terus kamu, saya bilang kegiatannya apa sekarang? Nah itu belum CPNS. Iya. Oh ya saya ada buka toko gitu, toko baju ya, baju. Ada usaha ya. Iya, jadi dia tuh ada usaha gitu loh Mbak. Jadi mereka memang sudah memikirkan apa sih nantinya nih setelah saya keluar dari sini, apa yang mesti saya lakukan ya kan. Karena itu memang kita sudah memproses dia untuk bagaimana supaya dia berjiwa mandiri gitu Mbak. Jadi di mana-mana kan orang ini Pak, ketika ukuran suksesnya jadi ASN, jadi apa, tapi ternyata di UT tidak hanya sekedar jadi ASN aja ya, tidak hanya sekedar jadi abdi negara, tapi juga berusaha yang seperti Ibu. Mereka dibekali, mereka memang ada dibekali pelatihan-pelatihan ya, kewirausahaan, mereka setiap semester ada pelatihan itu. Walaupun secara waktu pandemi juga kita, karena terbatas nih ya, kita tidak bisa mendatangkan mereka dalam satu ruangan untuk pelatihan. Nah ini kita adakan secara daring gitu. Jadi pokoknya mereka terpenuhi semuanya ininya, hak-haknya sebagai mahasiswa. Jadi pelatihan juga daring ya Bu? Pelatihan di saat pandemi kemarin dia ada pelatihannya daring. Karena itu haknya mereka, jadi kita harus menyampaikan kewajiban kita ya, bahwa mereka harus mendapatkan tutorial, mereka wajib mendapatkan pelatihan, maka itu yang akan kita sampaikan ke mahasiswa.
Oke, kita kasih kesempatan lagi yang masih ingin bergabung di line telepon 085346809779, line telepon dan line WA. Di WhatsApp juga ini sepertinya sudah ada pertanyaan, Bu. Ini dari Pak Romin yang ada di Bualemo. Ini pertanyaannya, UT ini kan melakukan sistem pembelajaran jarak jauh. Apakah di UT juga ada pembayaran uang pangkal atau uang bangunan? Mungkin kayak Ibu Dir ya. Iya, sebenarnya ini yang tadi mau saya sampaikan di awal, memperkenalkan UT, tapi karena kita terbatas waktu ya, jadi kita tidak ada pembayaran uang pangkal, uang pembangunan. Pokoknya menjadi mahasiswa cukup bayar 100.000 uang pendaftaran, sudah bisa dapatkan NIM, kemudian bayar selanjutnya memberikan data ya, mengentry data pribadi sebagai mahasiswa, kemudian registrasi mata kuliah. Nah, registrasi mata kuliah ini perlu pembayaran juga. Nah, tadi 100.000 di awal, kemudian ada pembayaran registrasi mata kuliah. Nah, registrasi mata kuliah ini ada macam-macam layanan lagi. Boleh Bapak Ibu pilih ya, Pak Romin ya. Iya. Boleh Bapak pilih, mau yang pilih suka-suka, kami ada program suka-suka, pilih suka-suka. Tapi bukan suka-sukanya kuliah, Pak. Ini programnya suka-suka mata kuliah yang mau diambil. Oh, boleh. yang mau diambil, bukan suka kuliah suka tidak, Pak. Iya, jadi mau misalnya nih Pak Romin lagi tugas ya, tugas jadi ASN misalnya ya. Iya. Nah, terus banyak nih yang ditugaskan oleh atasan, sehingga kalau dilihat-lihat saya nanti ke depannya ini akan sibuk. Nah, berarti saya harus mengatur mata kuliah saya, bolehlah saya ambil 2 atau 3 mata kuliah saja, atau 1 bahkan mata kuliah itu boleh di UT. Jadi penyesuaian juga ya, menyesuaikan dengan kita sendiri. Karena kita memang juga merekrut mahasiswa yang memang sudah berstatus pekerja gitu. Jadi kuliah oke, kerja juga oke di kurang universitas apa coba terbuka. Universitas terbuka ini. Luar biasa, sudah banyak sekali kemudahan ya yang memang benar-benar. Tadi saya lanjutkan ya Mbak ya. Pilih suka-suka ini maksudnya kan tadi pilih mata kuliah yang mau diambil. Jadi tidak sesuai dengan kurikulum yang ada. Kalau di perguruan tinggi lain itu pasti sudah ada kurikulumnya. Wajib ya. Ya, jadi semester 1 sekian mata kuliah, 5 mata kuliah, 7 mata kuliah, 8 mata kuliah, itu sudah digariskan oleh perguruan tinggi sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Sekian SKS yang harus dipenuhi. Sekian SKS yang harus ditempuh di semester 1, semester 2, semester 3. Di UT nggak ada? Kalau di UT ada layanan itu, ada pilih suka-suka dengan jumlah biayanya 35.000 per SKS, 35.000 per SKS. Kemudian ada paket layanan, ada SIPAS namanya ya, sistem paket semester. Nah, sistem paket semester ini juga terbagi, yang termurah, sedang, dan yang paling mahal lah ya. Jadi yang paling mahal di UT itu dengan semua mata kuliah ditutorialkan, jadi tutorialkan tatap muka maksudnya ya. Tatap muka semua mata kuliahnya itu besarannya biayanya Rp2.200.000. Nah, tatap muka ya. Ini yang tatap muka. Yang ini yang mahal loh, ini yang mahal. Nah, kalau mahalnya ini saja itu terendah di perguruan tinggi, nah kenapa enggak milih di UT gitu ya? Luar biasa. Iya, kenapa enggak milih di UT? Kemudian yang blended ya. Maksudnya sebagian mata kuliahnya itu tutorial tatap muka, sebagiannya lagi adalah tutorial online. Nah, itu besaran biayanya adalah 1.750.000, lebih rendah lagi. Nah, ini yang paling murah 1.300.000 dengan semua layanannya online. Jadi yang mereka yang sibuk kerja ini biasanya ngambil yang ini, Mbak. 1.300.000 ini semua yang paket layanan ini sudah termasuk buku. Sudah termasuk buku. Iya. Jadi yang 1.300.000 ini sudah murah banget. Nih, sudah murah banget karena sudah termasuk buku. Semua mata kuliahnya. Nah, kalau yang paket berarti sudah diarahkan, Mbak. Ini mata kuliahnya misalnya ya untuk manajemen ada 7 mata kuliah di semester 1. Itu sudah ditetapkan. Gitu. Jadi wajib diambil yang paket, semuanya. Ya, wajib diambil semuanya. Bayarannya per semester itu 1.300.000. Tapi kalau yang program suka-suka ini tadi, pokoknya mau cepet nggak kuliah di UT, mau cepet nggak maksudnya lulus di UT, berarti ambil maksimal SKS. Jadi pembayarannya
kali 24 SKS. Nah, cuman ada ketentuan baru-baru ini untuk semester 1 dan semester 2 hanya boleh meregistrasi paling banyak 20 SKS. Ini Bu, saya tertarik dengan paket suka-suka tadi. Misalnya gini Bu, paket suka-suka itu berarti tidak ada batasan Bukan berapa? paket suka-suka, program suka-suka. Oh, program suka-suka bukan paket ya? Iya, kalau paket sudah berarti yang sudah ini. 1.300.000 Iya, tadi Bu yang paket. 1.300.000, Iya, yang iya. program suka-suka itu Bu, biasanya ada batasan SKS-nya yang diambil nggak? Ada maksimal 24 SKS. Oh, tetap ada maksimal. Ada maksimal. Itu sudah ketentuan dari kementerian. Saya jadi tidak pikir bisa. mau cepat ambil yang 30 sampai 35 SKS. Nah, jadi 24 SKS untuk yang pertama dan yang kedua, maksudnya semester pertama dan kedua itu hanya dibatasi sampai 20 SKS saja. Iya. Karena apa? Mereka harus membiasakan dulu bagaimana sih, melihat dulu seperti apa sih pendidikan jarak jauh yang harus dia tempuh gitu ya. Jadi tidak boleh banyak-banyak dulu, harus 20 SKS dulu. Dia mesti lihat dulu seperti apa, nanti di semester 3 ketika bisa jalankan ini program suka-sukanya berarti udah maksimal ambil 24 SKS. Dan gitu. itu sudah ketentuan ya. Iya. Kalau dihitung-hitung ya bisa selesai 3 tahun. Bisa selesai 3 tahun, 3 tahun setengah itu sudah bisa selesai. Biasanya kan 4 tahun ya. Iya, yang penting benar-benar ya mau kuliah. Tapi kita juga ada Mbak yang lulus cuman 1 tahun. Wah. Nah, tertarik nggak? Tertarik dong. Pasti tertarik Bu. Bagaimana Iya, itu Bu? Itu pakai program rekognisi pembelajaran lampau. Jadi ada sertifikat atau mungkin pernah atau lulus di perguruan tinggi lain, kemudian lanjutkan di UT. Iya. Nah, jadi kalau kata orang Gorontalo itu konversi nilai. Iya. Kalau kita dialih kredit. Nah, ini rekognisi pembelajaran lampau namanya. Jadi yang sudah ditempuh sebelumnya itu tidak ditempuh lagi di UT, tinggal melanjutkan mata kuliah yang belum pernah. Diikutin gitu. Jadi setahun sudah bisa lulus. Bisa, iya. Makanya yang kata tadi Pak Yun bahwa pernah datang mahasiswa yang mereka ambil beberapa program studi ya Pak, lulus masuk lagi ya, karena itu dia tuh mengejar gelar dan cuman 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun udah bisa selesai gitu. Luar biasa. Oke, banyak sekali penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Dir, Ibu Suci, dan kita kembali ke penelpon lagi yang ingin bergabung, silakan, masih kami tunggu karena waktu tinggal 7 menit dan tentunya pembahasan kita masih sangat panjang. Kita ke Andri dulu ya. Ini Andri, tentunya tadi orang-orang hebat di Indonesia ya disampaikan tadi, dan di Gorontalo secara khusus ini berasal dari UT. Ini berarti UT sudah membuktikan. Bagaimana Andri bisa berpendapat tentang daya saing alumni UT ini? Baik, terima kasih. Jadi Kak, sebelum kita masuk menjawab ke pertanyaannya Kak Dea. Iya. Jadi mungkin teman-teman sahabat Mitra Poliyama bertanya apakah saya tidak bangga menjadi ASN atau bagaimana. Jadi menjadi pelayan masyarakat atau pelayan publik itu adalah sebuah kebanggaan buat kami yang awalnya kami tidak mau, kini lahir sebuah kebanggaan bahwa kami bisa memberikan pikiran dan juga waktu kami serta tenaga kami untuk melayani bangsa. Jadi dengan employer branding kami bangga melayani bangsa. Kemudian tentang yang terbaik ataupun alumni-alumni yang terbaik dari UT itu memang saya sudah katakan tadi bahwa alumni-alumni dari UT itu tidak diragukan lagi. Orang-orang hebat ya? Iya, orang-orang hebatnya tidak diragukan lagi. Banyak seperti yang sudah disebutkan oleh Ibu Dir tadi. Kemudian juga yang saya sudah jelaskan tadi bahwa dari 57 peserta, sisa 1 yang diambil dan alhamdulillah itu dari alumni UT yang terpilih mengisi posisi formasi yang dibuka tersebut. Jadi tidak diragukan lagi menjadi alumni UT. Jadi semoga Andri bisa menginspirasi alumni-alumni lain atau mungkin adik-adik yang ingin melanjutkan studinya ke perguruan tinggi, ayo ke UT. Ini Siap. saya orang UT, alumni UT. Iya, betul sekali. Oke, kita ke Pak Yun lagi nih. Pak Yun, tadi kan disampaikan bahwa UT itu masuk di 10 universitas pencetak CPNS terbanyak
tahun 2019 UT ini menduduki peringkat 1 alumni terbanyak yang lolos CPNS. Kira-kira apa makna bagi UT setelah menjadi urutan pertama? Selain tadi Andri mengatakan bahwa dia bangga. Ya. Kalau Pak Yun sendiri gimana? Oke, terima kasih Mbak. Pertama dilihat dari kurikulum ya, kan kita mesti yang kita tawarkan kan ke kompetensi ya. Kompetensi itu disusun dalam satu kurikulum gitu kan, kurikulum. Nah, berarti kurikulum yang kita ajarkan, kompetensi dalam kurikulum yang kita berikan itu cocok kan, memang relevan dengan dibutuhkan masyarakat kan. Berarti kalau sangat memahami berarti. Ya, berarti kita itu sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pertama kan gitu kan. Karena memang dibutuhkan sehingga ya udah sama gitu kurikulumnya dengan yang kompetensi yang dibutuhkan. Kedua itu kualitasnya mesti kan kualitasnya dipercaya kan. Kalau enggak mesti enggak mungkin kan mau ngambil UT. Artinya kualitas lulusan kita sendiri, arti kualitas kurikulum dan kualitas lulusannya itu sangat cocok dengan masyarakat. Dan artinya kan seperti itu sehingga dipilihlah dari UT tadi, dari sekian itu, dari dulu ada 9 ribuan lulusan UT yang diterima dari PNS itu kan itu sangat membanggakan. Yang ketiga itu memang karena banyak yang diterima berarti memang lulusan UT juga banyak kan, tersebar kemana-mana, mengisi kemana-mana dan memang cocok itu karena pembelajaran kita tidak terbatas pada kotak-kotak kelas. Karena kita menggunakan teknologi yang bisa menjangkau semua daerah yang tidak bisa dijangkau dengan hanya tatap muka itu aja gitu kan. Jadi artinya memang jumlah kuantitas atau jumlah lulusan kita cukup banyak sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Gitu aja menurut saya quality. Iya, dan ternyata Bu ini tidak terasa 60 menit padahal masih banyak sekali yang harus kita perbincangkan di sore hari ini. Kita ke closing statement dari Ibu Suci dulu. Apa mungkin yang bisa disampaikan, harapan-harapannya seperti apa ke para mitra Poliama dan juga netizen terkait perkembangan Universitas Terbuka Gorontalo, Bu? Oke, kalau tadi sudah disampaikan ya para sahabat mitra Poliama bahwa kita memang universitas terbuka memang sangat diakui oleh pemerintah, memang kita juga didirikan oleh pemerintah, maka saya harapannya adalah untuk semua masyarakat Gorontalo untuk bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi yang ada di Gorontalo, alhamdulillah kita ada nih mengisi ya di universitas terbuka. Jadi kami harapannya adalah teman-teman semuanya masyarakat dari Provinsi Gorontalo bisa melanjutkan pendidikan, dan karena kita adalah yang terjangkau gitu ya, terjangkau. Kalau misalnya kita memang bilangnya kita ini terbatas dari segi ekonomi ya. Andri Laya juga mengatakan seperti itu. Terbatas dari segi ekonomi. Iya. Nah, tapi apa? Di universitas itu pasti menyediakan beasiswa ya. Pasti menyediakan beasiswa. Jadi kami kemarin baru-baru aja merekrut mahasiswa KIP kuliah. Untuk yang lulusan SMA dari tahun 2020 2021 ya, 2022. Jadi ada 3 tahun ini kita menerima yang KIP kuliah. Nah itu beasiswa dari pemerintah. Kemudian kita ada beasiswa CSR juga, ya. Kemudian ada beasiswa PPA dan BBM ya. Itu didapatkan ketika mahasiswa mereka itu sudah menjadi mahasiswa. Jadi pokoknya jangan ragu dulu, masuk aja dulu dengan yang bayaran 35.000 udah lumayan bisa udah lah ya. NIM. Iya, udah dapat NIM tuh. Punya uang 200.000 aja kita sudah bisa registrasi mungkin sekitar 4 mata kuliah ya. Karena itu yang termurah 35.000, karena maksudnya termurah 35.000 kita ada bayaran yang 55.000 juga per SKS, ada yang sampai 80.000 per SKS, karena itu termasuk program studi yang menggunakan lab basah. Jadi ada yang praktikumnya, karena praktikumnya itu harus kita
biayai ya, Iya. sewanya tempat labnya apa segala macam. Jadi mereka yang pakai lab itu Harus ada biaya juga kan? Iya, 80.000 per SKS. Iya. Kalau yang untuk yang ilmu pemerintahan itu sekitar itu, manajemen 35.000 per SKS. Jadi pokoknya ayo bergabung di Universitas Terbuka Gorontalo. Oke, terima kasih untuk Ibu Dir, Ibu Suci. Kita ke Pak Yun, bisa berikan closing statementnya, mungkin bisa menstimulus khususnya untuk yang ingin kuliah. Ayo ke UT. Oke. Para mitra Polyaman, pokoknya jangan ragu-ragu. Ajak teman, saudara, semua teman-teman atau siapalah yang untuk masuk di UT, karena memang sudah terbukti lulusan UT itu terpercaya di masyarakat, sudah menjadi pegawai negeri, oke, tidak jadi pegawai swasta ya oke. Oke, terakhir Andri, mungkin ini sebagai alumni apa yang bisa Andri sampaikan dan bisa dilakukan ke orang-orang yang ada di luar sana? Baik, terima kasih Kak. Buat sahabat mitra Polyama maupun teman-teman yang berada di luar sana, jangan ragu untuk melanjutkan pendidikan. Tadi Bu Dir pernah menyebut beasiswa bidik misi, maka saya adalah salah satu alumni bidik misi. Saya satu ya, iya. Luar biasa Mas. Kuliahnya pakai bidik misi. Bidik misi. Jadi buat teman-teman kalau punya mimpi jangan ragu untuk melangkah. Kalau bingung mau cari arah, hubungi teman, cari teman, dan juga bisa langsung untuk ke UT mendaftarkan diri. Kemudian terakhir, kalau teman-teman ragu untuk bergabung dengan UT, maka masuklah dan keluarlah dengan kebanggaan tersendiri. Demikian dari saya. Luar biasa. Dan terima kasih sekali lagi untuk Bu Dir, Pak Yun juga terima kasih, Andri juga terima kasih. Ini cukup menginspirasi kita semua yang punya kemauan untuk kuliah. Jangan ragu lagi untuk kuliah di UT, karena UT banyak sekali memberikan kemudahan-kemudahan. Dan saat ini juga UT Gorontalo masih membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022 ini tentunya untuk jalur umum. Dan tentunya pendaftarannya bisa melalui online di link yang ke admisi SIA ya, admisi sia.ut.ac.id, atau bisa datang langsung ke kampus UT Gorontalo yang beralamat di Jalan Ahmad Najamuddin nomor 27 Kota Tengah, Kota Gorontalo. Sekali lagi saya ingin mengajak dan jangan ragu lagi. UT sudah membuktikan, UT kampus negeri berkualitas, fleksibel dan terjangkau. Saya Dea Patricia dari kampus UT Gorontalo mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke studio.